Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai salah satu unit usaha kampus kami, yaitu Labstore. Sebelum kami mewawancarai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Adi Irfan. Saya Muhammad Aristiawan. Saya Vera Amelia. Saya Dita Nur Apriani. Saya Upi Jayanti. Saya Aditya Karim. Saya Aji Jurfiansyah. Baik, langsung saja kita ke wawancaranya. Baik, kakak boleh sebutin nama sama posisinya di sini sebagai apa? Oke, nama saya Nisa Fitri Noviana. Posisi saya di sini sebagai kasir. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana toko ini menentukan tata letak barang layout untuk setiap rak dan area tertentu? Karena kita ini retail ya, jadi setiap rak itu ada kode-kode khusus ya kak. Misalkan kayak ciki-ciki, apa sih kodenya tuh PCE atau kayak susu BOV. Jadi setiap raknya itu ada serving-servingnya gitu kak. Jadi kita tahu nih peletakan barang-barangnya itu di mana aja untuk memudahkan karyawan kita, dan kayak ketika ada pelanggan yang nanya, kita juga bisa jawab nih posisi tempat barangnya itu ada di mana. Oke, baik. Itu untuk tata letak layoutnya ya. Baik, untuk pertanyaan yang keduanya. Saya mau nanya kak, untuk pola penyusunan dan juga ada nggak sih trik buat nyusun barangnya itu biar cepat laku seperti itu? Kalau untuk barang-barang promosi ya, especially-nya kayak di rak di paling depan itu, nah biasanya kita naruh barang-barang yang promosi kak. Jadi ada satu rak khusus gitu untuk emang barang-barang promosi. Jadi kayak biar spotlight pelanggannya itu langsung tertuju ke situ, dan kayak kita menawarkannya pun lebih mudah. Atau dan juga di atas meja kasir, nah di situ juga di display barang-barang promo. Baik, terima kasih kak. Lanjut ya kak, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih kak proses pengaturan dan pengendalian persediaannya dilakukannya? Terus apakah menggunakan sistem manual, barcode atau digital? Untuk semua persediaan itu kita udah by system gitu, udah terdata semua di komputer. Untuk kayak melihat posisi persediaannya gitu, kita ada kayak datanya tersendiri. Jadi ketika kita kan setiap minggu tuh ada jadwal PB. PB itu apa sih? Nah, PB itu ketika kita akan melakukan PO pembelanjaan barang-barang. Nah, dari situ tuh kita tahu nih stok, misalkan stok beras nih. Beras tinggal 1 di gudang. Nah, berarti kita nge-PB-nya 10. Terus kita harus ngelihat juga nih penjualan-penjualan sebelumnya. Apa aja sih barang-barang yang laku di sini. Jadi, itu bisa dibikin PO-nya tuh lebih banyak. Terus kalau barang-barang yang masih banyak terus kurang itu kita nggak lakukan PO dulu. Kayak gitu sih Kak sistemnya. Jadi semuanya itu udah terstruktur by system. Lanjut pertanyaan keempat ya kak. Bagaimana toko memastikan stok barang setiap tersedia dan tidak sering kehabisan? Itu balik lagi kayak ke poin yang ketiga tadi, kurang lebih sama ya, kita ngeliat dari posisi persediaannya gitu. Kalau misalkan persediaannya sedikit dan kayak itu permintaannya banyak, itu balik kita kan PB itu lebih banyak. Kalau misalkan permintaannya dikit dan barang persediaan di gudang masih banyak juga, kita tidak akan melakukan PO itu kak. Oke, baik, itu untuk 4 pertanyaan awal. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik semuanya, pertanyaan berikutnya mungkin akan dijawab oleh kakak yang ini. Boleh perkenalkan diri sama posisinya apa di sini? Baik, perkenalkan nama saya Ardiansyah. Saya sebagai kepala toko di toko ini. Baik, langsung saja ke pertanyaan wawancaranya. Lanjut ya kak, pertanyaannya mau tanya nih, seberapa sering sih toko itu melakukan pengecekan stok atau stok opnam, dan apa sih tantangan terbesarnya dalam menjaga stok tersebut tetap akurat? Oke, siap. Jadi untuk di sini kita stok opnam itu dalam seminggu ada 3 kali kak, dan tantangan terberatnya itu mungkin pas kita cek itu ada beberapa barang yang selisih atau hilang, itu kita harus ganti rugi ke satu tim ini. Jadi mau nggak mau kita harus ganti sesuai dengan harga produknya itu tersendiri. Itu aja sih kak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, baik kak. Barusan kan dari stok opnam ya. Nah, untuk selanjutnya itu di masalah pengiriman barang dari gudang ya. Untuk di sini siapa yang menentukan jadwal pengiriman barang dari gudang, dan bagaimana toko menyesuaikan jika permintaan pelanggan meningkat tiba-tiba? Oke, siap. Di sini kita ada manajer areanya. Jadi kalau misalkan mau PB itu dari pihak sananya kita udah dijadwalkan. Kita dalam seminggu itu ada 2 kali pengiriman, di hari Selasa dan di hari Jumat. Jadi H-2 itu kita udah harus PB dan cek juga barang apa yang harus di PB. Jadi
enggak sembarangan kita PB, karena kalau misalkan di sini tuh rata-rata barang yang keluar juga makanan sih, jarang banget yang sembako gitu kalau bukan karena dosen. Jadi mau nggak mau kita harus perbanyak PB yang sering keluar, yaitu snack atau minuman. Untuk tadi apa? Kalau misalkan tiba-tiba meningkat, jadi misalkan si stok tuh ada yang kan jadwalnya kan seminggu 2 kali. Nah, tiba-tiba dari belum jadwalnya tapi si stok itu tuh taruhlah misalkan makanan itu udah habis nih. Apa langkah yang dilakukan gitu? Oh, baik. Kalau misalkan seperti yang tadi kakak tanya, kalau misalkan ada beberapa produk yang belum waktunya itu sudah habis, mau nggak mau kita udah harus laporan ke pihak manajer areanya untuk langsung dibuatkan PB-nya, dan kita langsung laporan barang apa yang sudah habis duluan tapi belum waktunya untuk datang barang. Paling itu aja sih, Kak. Baik nih, pertanyaan terakhir. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Bagaimana toko menjaga kualitas pelayanan pada pelanggan? Dan apa yang dilakukan ketika ada komplain barang tersebut? Untuk menjaga kualitas pelayanan, yaitu kita harus ketika pelanggan datang, mau nggak mau kita harus memberi salam dan sapa, Kak. Dan Kalau misalkan ada komplain gitu berarti kalau misalkan kita menerima komplain, itu harus diterima dengan lapang dada. Jadi kita harus langsung sigap bergerak secepatnya untuk mengganti komplainan itu, atau langsung mengatasinya. berarti intinya ramah dan tanggap ya. Iya. Iya. Kita di sini sebenarnya ada 2 peraturan atau 2 istilahnya tuh. Di sini kita ada pelayanan tidak langsung dan langsung. Pelayanan tidak langsung itu seperti rak yang di rak makanan itu kita sudah ada label harganya, jadi orang jadi nggak bingung mau nyari makanannya. Dan untuk pelayanan langsungnya itu kita contohnya kita membukakan pintu untuk pelanggan yang mau masuk sama membawakan rancang sih, Kak. Baik. Pertanyaan. Baik Kak, mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak. Kasih untuk waktunya, Kak. Ya. Baik semuanya, mungkin itu saja sesi wawancara kelompok kami mewawancarai salah satu unit usaha kampus kami, yaitu Labstore. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.